Pada rentang waktu sekitar abad ke-6 hingga awal abad ke-7 Masehi, yaitu masa kehidupan Nabi Muhammad, yang lahir sekitar tahun 570 Masehi dan wafat pada tahun 632 Masehi, pada periode ini, dunia yang dikenal manusia masih terbatas pada wilayah Eurasia dan Afrika. Interaksi antar benua terjadi di sekitar Laut Tengah, Timur Tengah, Asia Selatan, dan Asia Timur. Samudra Atlantik dan benua Amerika berada di luar cakrawala pengetahuan dunia Islam, Romawi, maupun Persia. Istilah Amerika Serikat sama sekali belum ada pada masa ini. Wilayah yang kelak menjadi Amerika Serikat merupakan bagian dari benua Amerika Utara dan dihuni sepenuhnya oleh penduduk asli yang telah tinggal di sana selama ribuan tahun. Tidak ada konsep negara bangsa seperti yang dikenal sekarang. Yang ada adalah kelompok-kelompok masyarakat adat dengan struktur sosial, wilayah, dan budaya masing-masing. Dalam pembahasan ini, wilayah yang dimaksud mencakup daerah Amerika Utara bagian tengah, timur, barat, dan barat daya, yang saat ini berada dalam batas geografis Amerika Serikat modern. Pembahasan tidak mencakup Amerika Tengah atau Amerika Selatan, karena masing-masing memiliki perkembangan peradaban yang berbeda. Dengan memahami konteks waktu dan wilayah ini, kita dapat melihat bahwa ketika Islam mulai berkembang di Jazirah Arab, masyarakat di Amerika Utara sedang menjalani sejarahnya sendiri, terpisah sepenuhnya dari dunia Islam maupun peradaban besar dunia lama. Hal ini penting agar tidak terjadi anakronisme atau pencampuran konsep sejarah yang tidak sesuai dengan zamannya. Gambaran umum penduduk asli Amerika Utara. Pada abad ke-6 hingga ke-7 Masehi, wilayah Amerika Utara yang kini menjadi Amerika Serikat dihuni oleh berbagai kelompok penduduk asli yang sangat beragam. Mereka bukan satu bangsa atau satu budaya, melainkan ratusan komunitas dengan bahasa, adat, dan cara hidup yang berbeda-beda. Para sejarawan dan antropolog kemudian mengelompokkan mereka berdasarkan wilayah geografis dan pola hidup, bukan berdasarkan satu identitas politik tunggal. Penduduk asli ini merupakan keturunan manusia yang telah bermigrasi ke benua Amerika ribuan tahun sebelumnya melalui jalur darat yang dahulu menghubungkan Asia dan Amerika Utara. Dalam rentang waktu yang sangat panjang, mereka berkembang secara mandiri tanpa pengaruh dari Eropa, Afrika, maupun Timur Tengah. Secara umum, pola kehidupan mereka dapat dibagi ke dalam beberapa bentuk. Di wilayah hutan dan dataran timur, banyak masyarakat hidup dari pertanian sederhana yang dipadukan dengan berburu dan meramu. Di wilayah dataran luas dan padang rumput, masyarakat lebih bergantung pada perburuan hewan besar dan kehidupan semi-nomaden. Sementara itu, di wilayah barat daya dan pesisir, terdapat komunitas yang telah menetap, membangun pemukiman permanen, dan mengembangkan sistem pertanian yang lebih teratur. Struktur sosial penduduk asli Amerika Utara bervariasi. Ada masyarakat yang hidup dalam kelompok kecil berbasis keluarga besar, ada pula yang membentuk konfederasi suku dengan sistem kepemimpinan adat. Kepemimpinan biasanya tidak bersifat absolut, melainkan dijalankan melalui musyawarah para tetua, pemimpin spiritual, atau kepala suku yang dipilih berdasarkan pengaruh dan kebijaksanaan. Yang penting untuk dipahami adalah bahwa penduduk asli Amerika Utara pada masa ini bukanlah masyarakat primitif tanpa budaya. Mereka memiliki pengetahuan mendalam tentang lingkungan alam, musim, tumbuhan, dan hewan, serta sistem nilai yang mengatur hubungan antar manusia dan hubungan manusia dengan alam. Kehidupan mereka berakar kuat pada tradisi lisan, simbol, dan praktik adat yang diwariskan dari generasi ke generasi. Peradaban yang berkembang di wilayah Amerika Serikat pada masa itu. Pada abad ke-6 hingga ke-7 Masehi, wilayah yang kini menjadi Amerika Serikat tidak memiliki kerajaan besar seperti Romawi atau Persia, namun di beberapa daerah telah berkembang peradaban lokal yang terorganisasi dengan baik. Peradaban ini memiliki ciri khas berupa permukiman menetap, pembagian kerja, sistem kepercayaan, serta tradisi arsitektur dan teknologi yang disesuaikan dengan lingkungan setempat. Di wilayah barat daya, berkembang masyarakat yang oleh para arkeolog disebut Ancestral Pueblo. Mereka hidup di daerah yang kini meliputi Arizona, New Mexico, Colorado, dan Utah.
Masyarakat ini telah membangun permukiman permanen dari batu dan tanah liat, termasuk hunian bertingkat dan kompleks pemukiman yang terencana. Mereka mengembangkan pertanian jagung, kacang, dan labu, serta memiliki sistem penyimpanan makanan dan pengelolaan air yang menunjukkan pemahaman lingkungan yang tinggi. Di wilayah Tenggara dan lembah Sungai Besar, mulai muncul masyarakat yang menjadi cikal bakal peradaban Mississippian. Walaupun puncaknya terjadi beberapa abad kemudian, akar kebudayaannya sudah ada pada masa ini. Masyarakat ini membangun pemukiman besar di sekitar sungai, melakukan pertanian intensif, dan mulai mengenal struktur sosial yang lebih kompleks. Pusat-pusat pemukiman seringkali memiliki bangunan upacara dan gundukan tanah yang digunakan untuk kegiatan keagamaan dan politik. Di wilayah hutan timur dan timur laut, terdapat masyarakat agraris yang hidup dalam desa-desa menetap. Mereka menanam tanaman pokok, berburu, dan menjalin jaringan perdagangan antar kelompok. Artefak seperti tembikar, alat batu, dan perhiasan menunjukkan adanya spesialisasi kerja dan pertukaran budaya antar wilayah. Meskipun tidak membentuk negara atau imperium, peradaban-peradaban ini memiliki sistem pengetahuan, teknologi, dan organisasi sosial yang matang. Mereka mampu mempertahankan keberlangsungan hidup dalam jangka panjang dan mengembangkan kebudayaan yang kaya. Keberadaan mereka membuktikan bahwa wilayah Amerika Utara pada masa Nabi Muhammad bukanlah wilayah kosong atau terbelakang, melainkan dunia yang hidup dengan peradabannya sendiri, meski terpisah sepenuhnya dari perkembangan peradaban di dunia Islam dan Eurasia. Sistem kepercayaan dan apa yang mereka sembah. Pada abad ke-6 hingga ke-7 Masehi, penduduk asli Amerika Utara yang mendiami wilayah yang kini menjadi Amerika Serikat memiliki sistem kepercayaan yang bersifat spiritual dan kosmologis, bukan agama formal dengan kitab suci atau nabi seperti yang dikenal dalam Islam, Kristen, atau Yahudi. Kepercayaan mereka tumbuh dari hubungan yang sangat erat antara manusia, alam, dan dunia roh. Secara umum, mereka meyakini bahwa alam semesta dipenuhi oleh kekuatan spiritual. Gunung, sungai, matahari, bulan, angin, hewan, dan tumbuhan dianggap memiliki roh atau kekuatan gaib. Banyak masyarakat adat mengenal konsep satu kekuatan besar atau roh agung yang mengatur alam, namun konsep ini tidak dipahami sebagai Tuhan personal yang tunggal dan transenden seperti dalam Tauhid Islam, melainkan sebagai kekuatan kosmis yang hadir dalam segala sesuatu. Selain kekuatan alam, roh leluhur memegang peranan penting dalam kehidupan spiritual mereka. Leluhur diyakini tetap hadir dan mempengaruhi kehidupan keturunannya, baik dalam bentuk perlindungan maupun peringatan. Oleh karena itu, penghormatan kepada leluhur menjadi bagian dari praktik keagamaan sehari-hari. Masyarakat adat juga mempercayai adanya dunia roh yang berdampingan dengan dunia manusia. Penyakit, keberhasilan berburu, hasil panen, dan keselamatan komunitas seringkali dipahami sebagai hasil dari keharmonisan atau ketidakharmonisan hubungan manusia dengan dunia spiritual. Karena itu, kepercayaan mereka menekankan keseimbangan, bukan penaklukan alam. Tidak ditemukan konsep penyembahan berhala dalam arti patung-patung dewa yang disembah secara luas seperti dalam peradaban kuno Timur Tengah atau Mediterania. Objek-objek tertentu memang dianggap suci, tetapi lebih sebagai perantara atau simbol kekuatan spiritual, bukan sebagai Tuhan itu sendiri. Dengan demikian, sistem kepercayaan penduduk asli Amerika Utara pada masa ini dapat dipahami sebagai spiritualitas berbasis alam dan komunitas. Kepercayaan ini membentuk cara mereka memandang kehidupan, kematian, dan hubungan antar manusia, serta menjadi fondasi bagi praktik sosial dan budaya mereka sehari-hari. Praktik keagamaan dan ritual. Praktik keagamaan penduduk asli Amerika Utara pada abad ke-6 hingga ke-7 Masehi tidak terpisah dari kehidupan sehari-hari. Tidak ada pemisahan tegas antara urusan dunia dan urusan spiritual. Segala aktivitas penting, seperti berburu, bercocok tanam, kelahiran, kematian, dan peperangan, selalu disertai dengan ritual keagamaan yang bertujuan menjaga keseimbangan antara manusia, alam, dan dunia roh. Upacara keagamaan biasanya dipimpin oleh tokoh spiritual yang sering disebut sebagai dukun atau syaman. Mereka dipandang memiliki kemampuan khusus untuk berkomunikasi dengan dunia roh, menafsirkan tanda-tanda alam, serta menyembuhkan penyakit. Peran mereka bukan hanya sebagai pemimpin ritual,
tetapi juga sebagai penasehat moral dan penjaga tradisi komunitas. Ritual keagamaan sering dilakukan dalam bentuk tarian, nyanyian, doa lisan, dan penggunaan simbol-simbol alam. Tarian ritual dilakukan untuk memohon hujan, keberhasilan panen, keselamatan perjalanan, atau kemenangan dalam konflik. Musik dan nyanyian dianggap sebagai sarana untuk menyelaraskan jiwa manusia dengan kekuatan kosmis. Beberapa masyarakat melakukan ritual inisiasi sebagai penanda peralihan dari masa kanak-kanak ke kedewasaan. Ritual ini sering melibatkan puasa, pengasingan diri, atau ujian fisik dan mental, yang bertujuan membentuk kedisiplinan, keberanian, dan kesadaran spiritual individu dalam komunitasnya. Pemakaman juga memiliki makna religius yang kuat. Cara penguburan dan penghormatan terhadap jenazah mencerminkan keyakinan tentang kehidupan setelah kematian dan peran roh leluhur. Kematian tidak dipandang sebagai akhir mutlak, melainkan sebagai perpindahan ke bentuk keberadaan lain yang tetap berhubungan dengan dunia manusia. Secara keseluruhan, praktik keagamaan penduduk asli Amerika Utara pada masa ini berfungsi untuk menjaga harmoni sosial dan kosmis. Agama tidak diwujudkan dalam bangunan ibadah permanen atau hukum tertulis, tetapi hidup dalam tradisi, ritual, dan cara pandang mereka terhadap alam dan sesama. Perbandingan singkat dengan dunia Islam pada zaman Nabi Muhammad. Pada abad ke-6 hingga awal abad ke-7 Masehi, dunia yang kini dikenal sebagai Amerika Serikat berada jauh dari jangkauan peradaban Eurasia dan Timur Tengah. Kehidupan masyarakatnya berkembang secara mandiri dengan sistem sosial, budaya, dan kepercayaan yang khas. Berbeda dengan penduduk asli Amerika Utara yang menekankan hubungan spiritual dengan alam, leluhur, dan dunia roh, dunia Islam yang baru muncul di Jazirah Arab berfokus pada tauhid, yaitu keyakinan kepada satu Tuhan yang tunggal dan transenden. Dalam Islam, kepercayaan dibangun di atas wahyu, kitab suci, dan ajaran Nabi. Tata cara ibadah seperti sholat, puasa, dan zakat memiliki bentuk yang jelas dan terstruktur. Sementara itu, penduduk asli Amerika Utara tidak memiliki kitab suci, nabi, atau ritual formal yang seragam. Praktek keagamaan mereka lebih bersifat lokal, oral, dan fleksibel, disesuaikan dengan lingkungan dan kebutuhan komunitas. Struktur sosial juga berbeda. Di dunia Islam awal, kepemimpinan agama dan politik mulai terorganisasi dengan Nabi sebagai pemimpin tunggal yang memimpin umat secara agama dan pemerintahan. Di Amerika Utara, kepemimpinan lebih bersifat kolektif, berdasarkan musyawarah, dan dipimpin oleh tetua atau syaman. Tidak ada negara atau imperium yang mengatur seluruh wilayah. Perbedaan lainnya adalah dalam pandangan terhadap alam. Islam mengajarkan manusia sebagai khalifah di bumi dengan tanggung jawab memelihara ciptaan Tuhan. Sedangkan penduduk asli Amerika Utara melihat manusia sebagai bagian dari alam yang harus menjaga keseimbangan dengan roh dan kekuatan alam sekitarnya. Dengan demikian, pada zaman Nabi Muhammad, Amerika Utara merupakan dunia yang berkembang secara independen dengan spiritualitas alam dan komunitas yang kuat. Sementara dunia Islam baru saja lahir dengan struktur monoteistik dan aturan sosial agama yang jelas. Kedua dunia ini berada di jalur sejarah yang sangat berbeda, dan interaksi antara keduanya baru terjadi secara tidak langsung berabad-abad kemudian.